Kita menyembelih babi. Agak tegenangan ya. Iya. Diibaratkan babi, Rocky Gerung disembelih warga Dayak, hina Jokowi, hina IKN Nusantara, proses hukum tetap berlanjut sekalipun kau minta maaf. Warga Dayak takkan melepaskan murung. Kami Aliansi Masyarakat Dayak Kalimantan Barat, satu, meminta pertanggungjawaban Rocky Gerung yang telah menghina dan melecehkan marwah Presiden Republik Indonesia. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Rocky Gerung mewek-mewek menyesal karena kritikannya yang diduga bernada hinaan kepada Presiden Jokowi menimbulkan perselisihan serta pro dan kontra di publik. Rocky menyadari bahwa kasus ini akhirnya membuka perselisihan. Perselisihan pun berlanjut dan tanpa arah serta menimbulkan keonaran. Ia pun meminta maaf atas perselisihan yang terjadi. Namun, ia tidak ingin berkomentar lebih lanjut mengenai adanya pihak-pihak yang melaporkannya kepada polisi atas kritik tersebut. Coba kalau nggak ada yang melaporkan, apakah dia akan minta maaf? Saya rasa tidak. Lalu apakah Anda percaya dengan permintaan si Profesor Dungu itu? Saya sih enggak. Sebelumnya diberitakan Rocky Gerung diduga menghina Presiden Jokowi menggunakan kata-kata kasar ketika berorasi dalam acara persiapan Aksi Akbar 10 Agustus 2023. Video orasi tersebut diunggah di kanal YouTube Refli Harun. Akibatnya, Rocky dilaporkan ke polisi. Barreskrim Polri mencatat ada 13 laporan polisi dan 2 pengaduan yang dibuat sejumlah pihak terhadap Rocky Gerung. Saat ini, laporan tersebut mulai diselidiki. Menurut saya, silakan saja kalau memang mau minta maaf. Namun proses hukum tetap berlanjut, terutama hukum adat dari masyarakat Dayak. Bahkan, juga membuat banyak pendukung Jokowi berang demi membela kehormatan Jokowi. Tuntutan penangkapan Rocky Gerung pun juga diwarnai aksi potong babi. 2 pelaporan atas dugaan penghinaan terhadap presiden tersebut dilakukan Lembaga Persekutuan Adat Dayak Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, LPADKTKU, dan Fatayat Nahdlatul Ulama. Polisi mengerahkan 150 personel atau satu satuan setingkat Kompi SSK setiap harinya untuk menjaga ketertiban aksi dan keamanan masyarakat. Karena dalam 2 hari saja ada kelompok demonstrasi di Balikpapan, Kaltim, menuntut penangkapan Rocky Gerung. Pernyataan Rocky Gerung yang mengkritik Presiden Jokowi dalam hal pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, hingga menyebutkan kata bajingan tolol, menurut Nation benar-benar telah melukai hati warga Kalimantan dan menghina nama Presiden Republik Indonesia. Ketua LAPDKT Balikpapan Nation menambahkan, Kaltim selama puluhan tahun dengan rela menyumbangkan pendapatan hasil buminya, mulai dari masa kejayaan kayu hutan, minyak dan gas, hingga batu bara sekarang, juga kelapa sawit, kepada Republik Indonesia. Dompet Republik ini sebagian besar isinya dari hasil bumi dari Kaltim. Demikian hasil dari pendapatan itu, hanya sekian persen saja yang kembali kepada Kalimantan Timur. Sekarang, ibu kota negara sebentar lagi akan dipindah ke Kalimantan Timur. Dan ada orang yang tidak rela sampai menghina kepala negara yang melaksanakan gagasan itu. Hal itu tentu saja merendahkan harkat dan martabat dari Presiden Jokowi. Maka dari itu, untuk Rocky, lebih baik mengikuti proses hukum yang berlaku. Termasuk dengan hukum adat. Jangan sampai nasibmu kayak babi yang dipotong sama masyarakat Dayak. Saya sebenarnya sudah yakin, berita ini bakal bikin banyak orang kepanasan. Berita apapun pasti akan men-trigger emosi kelompok sebelah, oposisi, kadrun, dan barisan sakit hati akut. Sangat gampang menebak mereka bakal bilang IKN Nusantara akan dikuasai Cina. Rocky Gerung termasuk yang kepanasan, tapi akhirnya dia offside dan keceplosan menghina presiden. Jadi meskipun sudah meminta ampun seperti apapun, proses hukum akan tetap berlanjut. Rocky akan tetap dihukum dan mungkin bisa masuk bui. Meskipun Presiden Jokowi tidak akan ambil pusing karena hanya orang berjiwa besar yang tidak goyah, tapi kesulitan dan ketulusan pendukung Jokowi yang tetap melaporkan Rocky Gerung akan membuat Rocky kejang-kejang. Karena bisa jadi Rocky akan kena 2 hukuman, hukum sesuai konstitusi dan hukum adat dipotong seperti babi. Bagaimana menurut Anda? Saya Irma Suryani Caniago SIMM. Menurut saya tidak pantas seorang yang mengaku akademisi bicara bajingan tolol. Saya kira itu bukan bahasa seorang akademisi. Tapi pantas omongan seperti itu keluar dari orang yang mengaku tidak percaya kitab suci. Partai Nasdem kelewatan, dukung Rocky Gerung sebut Jokowi bajingan tolol.
Tetap bela Jokowi, Irma Chaniago nekat lawan perintah Surya Paloh, tetap hajar mulut gerung. Ya, terima kasih. Sebenarnya kami sangat menyayangkan ya respon dari Pak Relawan Jokowi ini yang sedikit-sedikit dibawa ke ranah hukum. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Nasdem mempersoalkan langkah relawan Presiden Jokowi yang melaporkan Roky Gerung ke kepolisian atas dugaan penghinaan ke Presiden. Ketua DPP Nasdem Taufik Basari atau Tobas menilai seharusnya pernyataan Roky itu tidak perlu dibawa ke proses hukum. Kata Tobas pada Selasa 1 Agustus, dalam lingkungan demokrasi yang sehat kita harus membiasakan diri terhadap setiap kritikan dan bahkan kecaman terhadap pihak-pihak yang diberikan amanat untuk menyelenggarakan negara. Tobas menekankan pemerintah harus selalu membuka ruang bagi kritikan hingga hinaan. Menurutnya, pernyataan Roky Gerung yang berujung pelaporan ke kepolisian membuat demokrasi Indonesia menjadi tidak sehat. Ia berkata, amanat yang diberikan kepada penyelenggara negara dalam konteks demokrasi akan selalu membuka ruang bagi kritikan, kecaman bahkan mungkin hinaan. Ini berlaku kepada seluruh pejabat mulai dari pejabat daerah, pejabat negara, wakil rakyat hingga presiden. Karena itu, semestinya apa yang disampaikan Roky Gerung tidak perlulah sampai pada pelaporan pidana ke kepolisian. Demokrasi kita menjadi tidak sehat jika kita selalu mengedepankan pidana dalam perbedaan pandangan, termasuk dalam menyikapi kritikan dan kecaman atas suatu kebijakan pejabat negara, kata Tobas dengan rasa tidak bersalah. Anggota Komisi 3 DPR ini mewanti-wanti negara untuk bisa mengarah ke otoritarianisme apabila kecaman direspon dengan pendekatan kekuasaan. Ia berharap demokrasi yang berjalan mengedepankan perdebatan pemikiran. Sementara itu berbeda pandangan dengan rekan separtainya alias bisa jadi melawan perintah Surya Paloh, Irma Suryani Chaniago menanggapi ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi yang dilontarkan oleh Roky Gerung. Menurut Irma, perkataan itu tidak pantas dikeluarkan oleh orang yang mengaku sebagai akademisi, berbicara kasar seperti bajingan tolol. Pasalnya, bahasa yang dikatakan Roky Gerung itu bukan bahasa seorang akademisi, namun pantasnya omongan itu keluar dari orang yang tidak percaya dengan kitab suci. Artinya orang tersebut tidak beragama. Maka demikian, wajar saja kalau dari mulutnya keluar sumpah serapah setiap hari. Dalam tayangan itu juga ia menyampaikan kepada masyarakat Indonesia yang selalu mengeluh-elukan Roky Gerung untuk tidak lagi menyanjung sangat akademisi itu karena tidak pantas sebagai orang yang beragama mengidolakan orang yang tidak beragama. Anggota Komisi 9 DPR itu juga menilai orang yang tidak percaya dengan kitab suci tentunya tidak akan percaya dengan agama. Untuk itu Irma berpesan agar masyarakat bisa menjaga etika dan sopan santun. Meskipun politik itu dinamis, tapi tetap tidak boleh melakukan ujaran yang tidak pantas yang disampaikan saudara Roky Gerung itu. Saya rasa rakyat sudah cerdas menilai mana yang kritik membangun, mana yang memang bacotan para pembenci. Gak usahlah kader Nasdem sok-sokan menggurui dan menyebut bahwa perkataan Roky Gerung ini pantas diucapkan kepada seorang kepala negara. Pak, kita nggak goblok-goblok amat kok. Setuju dengan Uni Irma. Kelakuan Roky ini telah merusak atmosfer demokrasi bangsa kita, memberikan pendidikan buruk bagi generasi. Sebagai orang yang berlatar belakang pendidik filsafat, seharusnya mengajarkan hakikat kebenaran. Namun, si profesor gadungan itu justru mencontohkan imoralitas, ketidakadaban dan ketidaksantunan kepada bangsa ini. Laku dan bicaranya justru menimbulkan rasa benci, perpecahan, melukai perasaan banyak orang. Bagaimana menurut Anda?